wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah, berkah doa awit. Ibu izin sebentar berbagi pengalaman dengan Ibu. Bisa waktu sebentar, Bu? Insyaallah, ada duduk di sini. Makasih, Bu. Begini, saya sebagai CDP Angkatan 8 mau berbagi pengalaman dengan Ibu sebagai pemimpin untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin begitu, Bu. Apakah Ibu bisa berbagi prakteknya dengan kami, kan, Bu? Insyaallah kalau apa yang ditanya bisa dijawab, insyaallah dijawab. Terima kasih, Bu. Begini, Bu, pertanyaannya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral di sekolah Ibu? Yang sedemikian kami jelaskan yang dilema etika itu yang menjelaskan antara kasusnya benar dengan benar. Kalau yang bujukan moral itu masalahnya tentang benar dengan salah begitu. Oh, benar dan yang salah. Misalnya ada mengidentifikasi masalah di sekolah ini, setiap hari pasti ada masalah. Cuma masalah itu ada masalahnya yang berat, ada yang ringan. Kemudian dari permasalahan itu bisa kita selesaikan. Ada yang tidak punya dilema, ada yang tidak punya dilema. Kenapa? Karena masalah-masalah itu tergantung dengan situasi dan kondisi dan kejadiannya. Begitu. Terima kasih, Bu. Berarti memang di sini ada kasus dilema etikanya dan kebujukan moralnya. Ya. Nah, selanjutnya, Bu, pengambilan keputusan di sekolah Ibu diutamakan terutama kasus dilema ya, Bu, tentang benar dengan benar. Apakah Ibu pernah menghadapi kasus tersebut, Bu? Ada yang dilema benar dan dengan benar. Ya, satu masalah mungkin pernah ini boleh dari siswa, boleh dari guru, boleh dari siswa, boleh dari guru, boleh dengan diri Ibu sendiri. Menghadapi guru dengan atasan Ibu. Gitu. Mungkin yang dilema kita ambil dari guru lah mungkin ya. Guru yang mungkin dilema bagi kita untuk mengambil keputusan ini kita kenapa dilema? Kalau ini yang kita ambil, ini dampaknya. Yang ini kalau kita ambil, ini dampaknya. Tetapi kita harus menyelesaikan masalah ini. Nah, ini mungkin pernah terjadi di sekolah kita ini. Ada salah seorang dari teman kita atau guru-guru kita di sini yang di dalam proses pembelajaran tidak efektif karena faktor kesehatan. Faktor kesehatan yang dialaminya mungkin ibu ini mengalami dropping mungkin ya, sehingga dalam berbicara itu tidak pasti lagi, kemudian anak-anak pun tidak jelas untuk menerima apa yang kosakatanya itu, lafalnya itu yang tidak jelas bagi anak-anak kita, sehingga bagi anak-anak di dalam proses pembelajaran tidak berlangsung dengan maksimal. Kemudian lagi di dalam memberikan materi itu pun karena faktor faktor kesehatan, kita pun tidak bisa menyalahkan, karena apabila di tubuh kita ini tidak normal lagi, tentu banyak kendala-kendala yang dihadapi, sehingga untuk menyajikan materi pembelajaran itu tidak maksimal, bahkan itu sudah menyalahi, memberikan yang salah kepada anak-anak kita. Jadi ini orang tuanya tentu komplain terhadap sekolah, bagaimana ini guru ini mengajar, kenapa mengajarkan yang salah. Nah, bagaimana kita akan mengambil keputusan, kan menjadi dilema bagi kita. Nah, inilah yang permasalahan yang ada di sekolah Ibu, yang menjadi dilema benar untuk kita mengambil keputusan ini benar. Tapi kalau dari segi kekeluargaan ini kita takutnya kepada dampaknya kepada ekonomi. Sedikit, Bu. Jadi langkah-langkah Ibu mengambil keputusan ini bagaimana, Bu? Bagaimana Ibu langkah-langkahnya mulai dari guru tersebut, dengan masyarakat, dengan keluarganya, atau dengan atasannya? Begitu, Bu. Pertama dari segi guru. Guru ini selalu kalau ada kesalahan itu kan kita selalu lihat dan kita nasihati, kita sampaikan bagaimana cara mengajar yang baik, kemudian bagaimana pembelajaran yang akan kita laksanakan itu kita pelajari terlebih dahulu, supaya nanti dalam memberikan materi kepada anak supaya
melakukan pendekatan terhadap guru kita ini. Kita juga harus paham dengan kondisi beliau yang sakit, tentu kita tidak bisa memaksakan. Jadi dengan istilahnya pendekatan secara kekeluargaan, bagaimana dia bisa mengajar dengan baik, dia bisa memberikan pelajaran kepada peserta didik itu dengan benar, kan begitu. Itu dari segi guru. Kemudian dari segi orang tua yang selalu komplain terhadap kita, kita berikan pengertian kepada orang tua anak-anak kita, kita berikan pengertian. Jadi kalau kita berikan pengertian kepada anak-anak kita, kalau kita berikan pengertian kepada orang tua, dia akan memahami. Tetapi tentu tidak selalu orang tua ini mau ya menerima kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, sehingga kita berkonsultasi dengan orang tua bagaimana baiknya, namun orang tua tetap tidak menerima dengan kekurangan ini. Akhirnya kita panggil orang tua, keluarganya. Nah, kita panggil keluarganya, kita diskusi dengan suaminya, diskusi dengan suami, kemudian langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan. Namun setelah kita diskusikan dengan pihak dinas, dengan apa yang telah direncanakan dengan keluarganya, rupanya ada dampak terhadap kita kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh keluarganya tersebut, oleh suaminya tersebut. Akhirnya kita konsultasi dengan dinas. Akhirnya dinas mengambil keputusan untuk memeriksa kesehatan dari guru kita ini. Guru tersebut, teman kita itu diberi cuti untuk sakit. Itu yang dilakukan. Jadi berkoordinasi kita dengan keluarga, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak atasan kita dari pengawas, kemudian sampai ke dinas. Makasih Bu. Yang dari masalah yang Ibu sampaikan tadi dari guru Ibu itu, apakah ada hal yang efektif yang Ibu ambil dari keputusan Ibu, dan juga apakah ada tantangan dari pengambilan keputusan yang Ibu berikan kepada guru tersebut? Ya. Pertama, efektifnya belum sebenarnya efektifnya apa itu namanya, guru itu masih masih mau untuk mengajar, sementara kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya kita diskusi dengan dinas, diberi cuti. Itu kan mungkin efektif ya untuk keputusannya yang kita ambil. Yang tantangannya Bu? Tantangannya adalah keluarganya. Nah, kuasanya keluarga tidak menerima dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh dinas, bukan keputusan kita dari pihak sekolah, tetapi sudah pendekatan yang dilakukan oleh dinas terhadap guru kita ini. Nah, sudah datang pihak dinas ke sekolah untuk memberikan motivasi mungkin memberikan motivasi, namun tidak berjalan dengan baik, makanya disuruh untuk periksa cek kesehatan. Nah, oleh orang kesehatan untuk diberikan cuti kepada beliau. Dan tantangannya keluarganya tidak menerima karena itu dampaknya terhadap penghasilan. Menerima sertifikasi. Nah, ini tantangan. Dari satu sisi kita merasa kasihan, kita merasa terpanggil sebenarnya. Kenapa? Karena dari keluarga beliau masih butuh untuk uang kuliah anaknya. Itu kan jadi dilema. Nah, jadi karena adanya kita berkoordinasi dengan pihak dinas, kemudian BKPSDM yang menindaklanjuti, akhirnya disuruh periksa cek kesehatan. Nah, dapatlah keputusan bahwasanya dari hasil cek kesehatan itu beliau dicuti sakitkan selama 3 bulan. Nah, akhirnya keluarganya mau menerima karena adanya hasil dari cek kesehatan. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Berarti Ibu mengambil keputusannya bukan langsung pas kejadian, tetapi sudah melalui prosedur yang ada. Karena kita mengambil keputusan itu, kita harus melakukan langkah-langkah, kita harus melakukan prosedur. Kenapa? Karena kita nanti akan dampaknya besar, dampaknya terhadap kita, dampaknya terhadap guru kita. Kemudian nantinya jangan keputusan kita itu melawan dari regulasi yang berlaku. Nah, kita langsung mengambil keputusan sementara regulasi berlawanan dengan keputusan kita.
dari segi pertimbangan kita, kemanusiaan kita ya untuk penerimaan itu mungkin guru kita akan menyadari sendiri dengan kondisi ini mereka harus melaksanakan ini. Dia mungkin menerima lagi. Tapi kalau kita putuskan saja tentu dia tidak mau menerima gitu ya. Iya, Bu. Jadi keputusan Ibu ambil sudah sesuai dengan yang terbaik menurut semua pihak. Jadi siapa saja orang yang Ibu libatkan dalam mengambil keputusan ini? Pertama kita libatkan komite sekolah, karena kita kan punya mitra komite. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Nagari, kemudian kita berkoordinasi dengan ibu pengawas kita, ibu pengawas kita kebetulan pengawas kita kebetulan ibu Okutu, kita berkoordinasi dengan ibu pengawas, kemudian kita berkoordinasi dengan bapak kadit kita yang bagian BPK ya. Nah kita berkoordinasi, nah oleh bapak kadit kita disampaikan ke BKPSDM. Nah akhirnya BKPSDM memutuskan untuk cek kesehatan di rumah sakit Ahmad Muhtar itu. Nah, itulah hasil yang didapatkan. Jadi dari hasil yang didapatkan dari rumah sakit itu yang ibu kita menerima. Berarti tidak ada yang merasa berat itu dengan keputusan yang Ibu ambil. Iyalah, kita itu walaupun kita ini yang dituakan di sekolah ini mungkin didahulukan selangkah, yang ditinggalkan selangkah, kita tidak boleh mengambil keputusan itu sepihak saja. Kita harus melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam hal itu. Kenapa? Karena keputusan yang kita ambil itu jangan nanti merugikan orang lain. Kalau kita merugikan orang lain, nampaknya tidak di atas dunia saja, Bu. Dia juga dampaknya kepada kita nantinya. Kemana kita akan minta maaf kepada orang ini nantinya? Karena dampaknya besar kan. Di keputusan yang kita ambil itu harus kita pikirkan harus kita berkoordinasi dengan orang lain. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Dari semua hal yang Ibu jelaskan, kami sudah terbantu dengan berbagi pengalaman Ibu. Ada hikmah untuk mengambil keputusan. Pertanyaan terakhir ya, Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman untuk kami, Bu, untuk bekal untuk kami sebagai CDP? Apa aja pesan dan kesan Ibu untuk kami begitu, Bu? Pembelajaran yang kita ambil dari keputusan yang kita ambil itu bagi Ibu nantinya ke depannya ya. Ya, Bu. Karena CDP itu dalam guru penggerak itu untuk disiapkan sebagai pimpinan di masa depan. Ya. Pelajaran yang harus kita ambil di sana, kita dalam mengambil keputusan itu kita harus melibatkan orang yang berkepentingan di dalam hal itu. Kenapa? Kalau kita mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain, itu dampaknya terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena nanti keputusan yang kita ambil itu berlawanan dengan regulasi. Nah, jadi apapun keputusan yang kita ambil, kita musyawarahkan dengan orang-orang yang berkepentingan dalam hal tersebut. Nah, itu yang mungkin yang Bu ambil hikmahnya mungkin ya. Kalau kita sudah memusyawarahkan, kita sudah berkoordinasi dengan orang lain, itu dampak negatifnya terhadap kita mungkin sedikit ya. Tapi kalau kita mengambil keputusan dengan kita memutuskan sendiri, itu dampaknya besar terhadap diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, tetapi kita sendiri. Itu juga di sekolah, kita selalu musyawarah dengan guru-guru. Kita tidak ada sebagai yang diamanahkan di sini, kita tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu memusyawarahkan. Karena musyawarah itu utama sekali ya untuk pengambilan keputusan. Dampaknya kita harus yang minimal terhadap kita dampaknya. Ini harapan kita ke depannya kepada Bukit ya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih banyak, Bu. Semoga ya, sebagai guru penggerak ya. Semoga apa yang Ibu berikan bisa kami terapkan untuk selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, izin kami ingin
minta pengalaman dari Ibu, atau kami minta Ibu berbagi mengenai pengambilan keputusan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Jadi hari ini kami bertiga, Ibu. Saya Kedayani dari SMP Batam, kemudian ada Sindia Putri, beliau dari SDM 13 Labuan, kemudian Eri SDM 4. Untuk itu Ibu, yang akan kami tanyakan sekitar pengambilan keputusan dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan terkait beberapa dilema-dilema yang kita temukan di sekolah. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan diajukan oleh Edi dan Ibu. Mungkin untuk yang pertama sampai pertanyaan nomor 3, silakan Ibu. Terima kasih Lilian Iya. dari kesempatan. Ya, untuk Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan kami kupas atau ingin kami dapatkan istilahnya jawabannya dari Ibu. Jadi di sini SD 04 kami ingin tahu bagaimana cara Ibu menyikapi permasalahan-permasalahan atau dilema yang ada di SD 04 ini. Ya, terima kasih Bu Eli, Bu Eli. Sekolah itu adalah ibarat sebuah kita keluarga. Kalau sesuatu tujuan yang akan kita capai tanpa adanya kerjasama tak akan bisa. Dan persoalan itu pasti ada. Yang Ibu terapkan selama ini ibarat suatu keluarga, yang penting seorang pimpinan keluarga harus tahu bagaimana kondisi anggotanya. Kemudian sudah mengetahui kita, kemudian kita rangkul. Yang paling penting sebelum merangkul itu perlu kita adalah keteladanan. Keteladanan ini sangat banyak, baik mulai dari berbicara, kemudian sikap, tingkah laku, usahakan apa yang kita katakan itu telah kita laksanakan. Jadi itu yang paling penting. Jadi kalau semua anggota kita itu sudah memahami posisinya masing-masing, yang problema yang ada itu tidak akan menjadi besar. Triknya kita itu bisa mendengar semua keluhan di sini, bukan hanya keluhan tugas, keluhan keluarga pun harus kita gali. Berusaha lebih memahami bahwa kita daripada dia memahami kita. Apabila kita telah memahami anggota-anggota kita, alhamdulillah anggota itu akan memahami apapun kita tugaskan akan dia laksanakan dengan baik nanti. Terima kasih Bu. Jadi selama ini apakah dilema itu ada di guru atau di kepala sekolah? Bisa dicontohkan salah satunya? Iya, terima kasih. Setiap dilema itu pasti ada keduanya. Dari guru bisa saja, dari kepala sekolah bisa saja. Kalau misalnya dari guru, secara peraturannya harus begini, misalnya harus kita jam mengajar kita harus begini, pulangnya dan segini. Mana tahu hari itu guru itu punya kepentingan anaknya. Misalnya kalau anak sakit, tak harus kita tugaskan dulu, tetapi supaya keduanya berjalan dengan lancar, misalnya tugas di sekolah mungkin didelegasikan kepada kawan-kawan yang ada dengan tugas-tugas yang ada, dan di rumah pun dia harus selesaikan pula anaknya. Kita tidak bisa menerapkan disiplin, oh dia ini jam dinas sampai jam 1 belum boleh pulang, sedangkan yang masalah anak juga masalah kita juga. Itu contohnya dari masalah guru. Bisa lagi kalau dari masalah seorang kepala sekolah. Kepala sekolah hari ini misalnya kita sudah sepakat dengan teman-teman kita akan mengadakan kegiatan. Kemudian ada pula kita rapat yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus bisa berbagi. Kita sampaikan kepada kawan-kawan, misalnya kalau rapat itu harus kepala sekolah, tentu harus kita itu. Dan kegiatan di sekolah tetap jalan. Kita delegasi kepada mungkin siapa dari kawan-kawan guru yang bisa dituakan. Jadi berjalan seperti apa yang diinginkan. Bisa di apa istilahnya, kerjaan itu bisa ditugaskan teman gitu ya. Yang penting bagi tugas. Ya, bagi tugas. Kemudian berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini
dilema atau bujukan moral juga gitu. Benar dan salah. Kita harus pandang dulu benarnya dari mana. Tak sebisa benar itu tepat. Belum tentu benar itu tepat. Misalnya benarnya begini, setiap tadi sama dengan kehadiran guru ke sekolah, benar dia mendidik, tapi kan tak selalu itu tepat. Kadangkala ada sesuatu, contohnya dengan guru penggerak ini, benarnya jam-jam segini masih di sekolah, tetapi ini harus pula dilaksanakan dari jam dinas kita. Harus kita pahami, kemudian kita beri masukan. Artinya kita beri masukan, mari sama-sama kita kerjakan tugas itu. Ini sama-sama tugas negara, sama-sama tugas, sama tujuan kita sama-sama untuk kecerdasan anak bangsa. Itu saja. Jadi mari kita pilih mana yang harus didahulukan, tetap kita kerjakan kedua, tapi mana yang didahulukan dan mana yang agak dikemudiankan, tapi tetap kita laksanakan. Baik Ibu. Jadi di sini ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan ya Bu. Ada berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian ada yang peraturan, yang ketiganya berbasis rasa peduli. Selama ini yang mana yang Ibu terapkan dalam pengambilan keputusan? Ibu lebih dominan kepada peduli. Artinya peduli, kalau kepedulian yang telah kita terapkan, apapun bisa kita capai. Tapi kalau hanya hasil yang kita inginkan, prosesnya belum tentu benar lagi. Kemudian lagi ada satu lagi apa tadi? Yang akhir, hasil akhir peraturan dan rasa peduli. Peraturan itu tidaklah kaku. Tapi kalau sudah kita terapkan di suatu tim kita itu kepedulian, siapa saja, bagaimanapun kesulitan kita, kawan-kawan itu pasti akan mendukung kita. Itu kuncinya, kepedulian kita kepada kawan-kawan semua tim kita. Jadi ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan dari dilema etika ini, Bu? Apa tantangan atau hambatannya? Tantangan itu pasti ada, pasti ada. Contohnya kita mengambil keputusan, kalau orang yang tidak paham, dia akan mengatakan kita kurang tepat mengambil keputusan. Di suatu tim kita yang lebih tahu itu adalah kita. Jadi mengambil keputusan, misalnya 04 mengambil keputusan seperti ini, belum tentu benar oleh SD ke-21 lagi. Misal Ibu 04 itu pedian saya bunyi Tempo, tapi kita paham apa yang kita ambil itu adalah benar menurut kita. Tantangan bisa ada nggak yang tantangannya dari guru atau dari murid misalnya, ada nggak? Ada, sebanyak kepala tentu ada punya tantangan. Misalnya kalau guru ini memang kita kepala berbeda. Kadang-kala ada juga yang mengatakan kita kurang pas, misalnya kalau tempo dia dapat adik Bu, kalau ini nak tempo, tapi temponya itu tidak datangnya itu bisa kita pilih. Kalau ini dia minta izin, mungkin adiknya yang pesta. Kalau ini minta izin, mungkin saudara jauhnya yang pesta. Tentu kita dudukkan persoalan mana yang bisa diizinkan cepat, mana yang bisa diizinkan. Jadi kita himbau dia untuk mengambil keputusannya itu. Jadi tetap kita izinkan, tapi kita himbau dulu. Sedikit Bu, Ya. Apabila terjadi masalah atau dilema etika, apakah langsung Ibu selesaikan hari itu, ataukah Ibu pending jadwalnya dulu, atau bagaimana? Kalau Ibu melaksanakan dilema etika yang ada? Kalau dilema etika, kalau Ibu punya prinsip, kalau bisa diselesaikan hari ini, kenapa ditunda-tunda? Kalau ditunda, artinya itu sudah berhari, mungkin dia bercerita dengan orang lain, masukannya akan berbeda. Tapi kalau hari itu langsung kita selesaikan, langsung kita mediasi, kita jelaskan, mungkin dia bisa paham. Jadi memang pas kejadian langsung kita, tapi jangan kita obrol bersama kita dengan emosi, tapi kita selesaikan, kita cari titik persoalan di mana. Tapi jangan ditunda-tunda, itu kuncinya. Jadi dalam permasalahannya ini, apakah misalnya contoh guru yang bermasalah, apakah guru itu langsung dipanggil pribadi atau dekat teman atau bagaimana? Dia ada triknya. Kalau bermasalahnya yang tidak bisa dibuka di teman, tetap manggil pribadi. Tapi ada persoalannya itu yang lebih umum. Lebih umum itu mungkin ini ada juga persoalan lebih suka disampaikan ke umum, tapi tidak menyalahkan, tapi menghimbau kita bagaimana sebaiknya. Menghimbau sebaiknya
Kalau terlalu pribadi urusannya, lebih baik kita bercerita empat mata. Tapi kalau rasanya tidak akan menjadi persoalan, mungkin jadi pelajaran pula untuk teman yang lain, lebih baik kita sampaikan secara umum. Biar pelajaran bagi yang teman yang lain. Sedikit ya, apakah ada ibu sekolah atau kota lain yang mendukung mempermudahkan ibu menyelesaikan masalah ini? Apakah ibu ada teamwork kayak gitu atau teamwork ya? Kita lihat tingkat persoalannya apa. Kadangkala ada suatu persoalan itu yang meminta kita sebagai pimpinan memutuskannya dari atas. Kadangkala ada suatu persoalan yang lebih banyak manfaatnya, kita minta pendapat kepada rekan-rekan kerjanya, walaupun kita sudah punya jawabannya, tetap kita minta masukan kepada rekan-rekan kita. Terakhir Bu, apa hikmahnya dari mengambil keputusan dari kita yang tadi tentang teman yang ada sakit atau sedang rapat, Bu ada ingin rapat di sekolah tapi juga ada panggilan telepon rapat di dinas, bagaimana apa hikmahnya oleh Ibu mengambil keputusannya terima etikanya? Ya, terima kasih. Hikmahnya, kalau kita lakukan hal yang berjalan seperti itu, kita di tim tetap solid, keatasan kita tetap juga punya loyal dengan atasan kita. Kemudian kalau kita menerapkan hal yang seperti itu, kemanapun nanti kita bertemu dengan anggota-anggota kita yang tidak menjadi buan kita lagi, kita akan menjadi silaturahmi yang baik, tidak ada rasa dendam di hati kita. Secara umum, walaupun kalau secara pribadi mungkin tentu ada, tapi secara umum, jadi kita ini merasa bersama, bukan dia akan kenal dengan kita waktu menjadi atasan, bukan, tapi akan kenal baik, akan silaturahmi dengan baik kapanpun juga. Jadi apa trik-trik Ibu atau pesan Ibu untuk kami-kami yang baru-baru ini, Ibu? Iya, terima kasih. Ibu punya pesan, karena Bu Dien dan Bu Eli mungkin suatu saat akan menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah. Janganlah dinampakkan kita itu sebagai pimpinan, tapi jadikanlah kita itu suatu tim yang solid. Hargai bawahan kita itu sebagai kemanusiaan. Jangan saling memberi perintah, walaupun sebenarnya itu perintah, tetapi yang penting cara. Nah, cara kita menyampaikan, kemudian contohkanlah dahulu, jangan hanya memberikan saja. Yang paling penting, ucapkanlah apa yang telah kita laksanakan dan usahakan melaksanakan apa yang kita ucapkan. Itulah pesan yang sering saya terima dulu waktu masih menjadi mitra-mitra yang dengan bapak-bapak yang terdahulu. Luar biasa Ibu. Bicara dengan Ibu seakan-akan cakrawala kami, banyak nilai-nilai kebajikan yang kami terima dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipesankan untuk kami bisa jadi pembelajaran bagi kami. Amin. Bisa jadi modal pula bagi kami nanti menjalani tugas-tugas Ibu. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi dengan kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan bisa menjadi ilmu yang sangat berharga bagi kami dan kami terapkan. Semoga Allah Taala dengan pahala di bagian dan Amin. terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya jadi sukses. Amin. Kami dari CDPN Kapanjakan, saya Fidaini dari Sektor Lambatan, kemudian Ibu Sri Widya Fitri dari SDN 13 Labur, kemudian Ibu Eli Gusti dari 04. Jadi Ibu, tujuan kami hari ini mau minta pengalaman, atau Ibu minta kepada Ibu untuk berbagi pengalaman mengenai dilema etika, kemudian rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan terhadap dilema-dilema yang dihadapi. Untuk
untuk mengucapkan selamat ya kepada Nanda bertiga ya. Alhamdulillah Nanda sudah lulus CKP. Memang tidak mudah ya, tapi alhamdulillah adalah Anda semua atau Nanda adalah orang pilihan untuk memajukan bangsa kita. Nah, pendidikan khususnya ya. Kita mulai saja ya, Bu ya. Kami di sini cuma berbagi pengalaman Ibu selama mengajar di sini, selama menjadi kepala sekolah di sini. Bagaimana Ibu caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mana yang diterima etika, yang mana yang membutuhkan moral. Bukan bisa memilah mana yang perutama dilakukan dan mana yang dikemudiankan. Bagaimana dengan Ibu cara memilahnya, Bu? Dilema etika dan pendidikan moral itu. Baiklah Ibu coba ya. Sebenarnya ini kalau untuk masalah ya, rasanya di semua sekolah pasti banyak masalah ya. Ya, tidak terkecuali juga di sekolah kami di SD 21 Balimbing ini. Jadi Ibu sebut aja lah satu di antara sekian banyak itu ya. Ini permasalahan Ibu di sekolah ini terutama nih pada guru ya. Tapi yang guru yang terjadi ini pada guru mapel olahraga. Kebetulan permasalahan yang beliau terjadi di keluarganya yaitu beliau adalah orang perantau lah ke sini ya. Artinya keluarga mereka itu tidak ada di tanah datar ini. Setelah itu beliau punya orang tua yang usianya sekarang sudah 100 tahun lebih. Jadi untuk keseharian beliau sudah, orang tua kita itu sudah seperti anak bayi lah ya. Semuanya kita yang melayaninya. Jadi melihat tinggalnya juga jauh ya. Jadi tinggal teman kita itu adalah di Pagaruyung, di perumahan di Pagaruyung kan cukup jauh ya. Jadi cara kami di sini bersama-sama mensiasati itu ya. Yang pertama ini karena alhamdulillah kebetulan beliau guru mapel, jadi supaya tugasnya tetap jalan ya, kita pindahkan jamnya. Jadi dia mengajar tidak jam 1-2 ya, dia kami alihkan jamnya gitu dengan persetujuan teman semua gitu ya. Jadi setelah kami musyawarah rapat dengan guru semua, alhamdulillah guru kami di sini lapang dada menerima semua keputusan itu. Karena itu kan siapa yang mau ya. Nah kebetulan itu permasalahan yang terjadi di salah seorang guru kita. Jadi itu rasa kemanusiaan aja gitu Bu ya. Jadi di sini Ibu telah melaksanakan dilema etikanya tentang kasus guru yang mempunyai orang tua yang umurnya sudah 100 tahun lanjut usia. Jadi di sini Ibu sudah menyampaikan tadi langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengantisipasi kasus tersebut. Yang di sini apakah Ibu akan menemukan tantangan dari pengambilan keputusan Ibu dari kasus ini? Ya tantangan tentu iya ya. Sekali dua kali teman-teman kadang dia lupa ya. Masa ini sudah kesepakatan kita. Ibu suami ibu tuh kenapa ya? Gitu kadang untuk piket yang tidak jalan ya. Tapi tentu kembali saya mengingatkan dengan komunikasi lah ya. Komunikasi dengan guru itu intinya tujuannya penyadaran kita gitu ya, rasa kemanusiaan kita sebagai sesama manusia, hanya itu yang bisa kita tolongkan gitu ya. Jadi Ibu tantangannya dengan sesama guru, Sesama guru ya, kadang tidak menerima keputusan yang telah diambil. Tidak menerima, kadang mungkin guru teman-teman merasa gitu ya, kenapa saya aja yang kita datang kayak gitu ya, biasa-biasa di mana-mana kan seperti itu ya. Sementara itu kenapa ya. Menurut Tapi terlalu lambat juga enggak ya, sebelum jalanan beliau juga sudah datang gitu. Pulang juga gitu, kalau sudah melakukan tugas insya Allah beliau bertanggung jawab tuh ya. Menurut Ibu sudah efektif kan Iya, keputusan rasanya mengganggu PBM enggak juga gitu kan. Berarti tugas pokok Tugas pokok jalan gitu kan. Ya Bu,
Jadi dari 3 prinsip pengambilan keputusan tadi kan ada berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, yang selanjutnya adalah rasa peduli. Jadi Ibu lebih menekankan pada keputusan ini kemana Bu yang 3 tadi? Ya, rasa peduli kan atau peraturan atau hasil akhir? Ya rasa peduli lah gitu ya. Kita mengutamakan rasa peduli. Kalau hasil aja kita lihat, tentu kita lihat proses. Kalau peduli itu kita melihat prosesnya ya. Nah, jadi kalau ada kekurangan tentu bisa kita lihat prosesnya. Jadi intinya saya mengambil yang ketiga tadi. Ya, seperti lebih banyak rasa peduli ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika? Yang pertama nih ya, karena kita semua nih sudah pada guru ya, berarti intinya sudah manusia dewasa lah gitu ya. Rasanya ini semua teman-teman nih sudah mempunyai ide yang cemerlang semuanya gitu ya. Manusia pintar semuanya gitu. Iya, manusia sudah pintar. Menjalani. Iya, sudah manusia pintar ya gitu ya. Sudah manusia pintar yang ya rasanya tidak perlulah kita terlalu mendetail gitu. Mereka udah pintar semuanya gitu. Iya. Jadi dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa atau hikmah apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini? Artinya hikmah saya ambil ya kita kan perlunya kita nih musyawarah gitu ya. Musyawarah, komunikasi kita dengan teman ya. Sebab memang saya musyawarah ya. Apalagi mungkin karena kita perempuan ya, nah coba keibuan kita tuh yang sedikit banyak berpengaruh ya. Jadi saya tidak mau menjalankan suatu tanpa musyawarah atau tidak ada kesepakatan teman-teman ya. Kalau tidak ada kesepakatan teman itu saya yang jalan sendiri kan. Tapi kalau kita musyawarahkan dengan teman ya, semuanya kita nanti orang bekerja gitu kan. Jadi intinya saya tuh tidak akan jalan kalau tidak ada kesepakatan dengan teman-teman gitu ya. Jadi di saat ada dilema etika tadi, Ibu langsung memberikan keputusan atau tadi musyawarah atau dengan memanggil guru itu sendiri? Kan ini ya sudah karena 1 kali 2 kali dia terlambat, nah kan kita sudah tahu penyebabnya ya, sudah saya panggil lah dulu yang guru yang bersangkutan, ajalah menceritakan lah ya ini masalah kendala beliau gitu ya. Jadi rasanya terima juga pikiran kita kan, sudah kita terima pikiran tentu ini saya sampaikan kepada teman-teman lagi melalui musyawarah gitu ya. Secara bersama gitu ya. Berarti musyawarah itu kita dudukkan bersama-sama ya. Intinya waktu menyusun daftar itu kan saya konsep, kemudian memang ditayangkan di Infokus kan gitu. Di daftar kita nih jam kita tutup gini, apa kendala apa memang gitu bersama ya. Saya konsep kemudian saya plenokan gitu kan daftar. Itu tadi kan ada dilema etika yang dari guru. Kalau dari siswa ada Bu? Banyak siswa ya. Yang contohnya kemarin ini dilema siswa, dia nggak mau dia udah kelas 6 kan, nggak mau dia lagi sekolah gitu ya, nggak sekolah lagi katanya kan. Jadi udah ditempuh jalan, pemanggil orang tua sudah berapa kali ke sini, guru kelas 6 juga udah 2 kali ke sana. Yang terakhir kemarin ini kami datang dengan guru olahraga ke rumahnya gitu ya. Setelah disampaikan lah, dibujuk-bujuk lah, alhamdulillah kembali ya anak-anak kita ke sekolah gitu ya. Alasannya kenapa dia ke sekolah? Katanya gini, mungkin ini anaknya sudah tinggal kelas, gitu, badan besar katanya kan, sudah sering tinggal kelas itu mungkin ya, udah besar malu sama teman-teman gitu kan. Kayaknya malas aja gitu. Tapi alhamdulillah lah setelah kami musyawarahkan dibujuk-bujuk ya. Nanti nggak malu, teman terima ijazah ya, kita enggak gitu kan. Padahal langkah baru tinggal beberapa bulan lagi, sedang sama-sama ini udah 5 tahun kita berjuang atau lebih ya. Itu dilema kemarin, alhamdulillah ya. Mungkin itu saja pertanyaannya Bu.
Terima kasih banyak karena sudah mau berbagi dengan kami pengalaman Ibu dalam menghadapi kasus-kasus. Kemudian ada beberapa hal yang saya petik di sini sebagai pembelajaran. Yang pertama, jangan ambil keputusan sendiri. Ayo bermusyawarah, ya, karena kalau ambil sendiri kesannya otoriter. Kita jalan sendiri kan, kita jalan sendiri kan. Iya. Jalan salah ibu sendiri kan ibunya ya. Jadi perlu kita berkolaborasi Iya, dengan berkolaborasi. mitra kerja kita. Salah untuk kita seorang pemimpin bisa berkolaborasi. Kemudian dalam mengambil keputusan Ibu menggunakan nurani, tidak hanya berfokus pada hasil akhir dan pada peraturan yang ada, tapi Ibu lebih Tidak terlepas juga ya. Tapi tidak terlepas juga dari peraturan yang ada gitu ya. Ibaratnya mensinkronkan antara peraturan dengan nurani kita, ya. Bagaimana kita bisa melihat orang lain seperti kita merasakan diri kita sendiri. Jadi rasa kepedulian seperti ini seharusnya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terima kasih Ibu sudah berbagi di hari ini. Mudah-mudahan ini ada berkahnya untuk kami. Satu permintaan kami, mungkin ada pesan-pesan tersendiri untuk kami yang calon-calon guru penggerak ini. Intinya pesan saya kan gini ya. Memang yang satu program kita jalan pasti banyak masalahnya ya. Tapi ya semua masalah itu pasti ada solusinya. Nah, jadi intinya kita jalani aja. Dari satu program itu pasti banyak ilmu-ilmu atau makna yang kita dapatkan. Jadi jalani aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya ada Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya mampu. Insya Allah mampu. Niatkan ya Bu ya. Bukan berarti kita sombong ya. Ya itu intinya niat Bismillahirrahmanirrahim. Orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah ya. Nah, Pokoknya ya. semangat tinggi. Iya. Orang bisa, kenapa aku tidak? Niatnya berarti. Ya. Terima kasih Ibu. Luar biasa nasihatnya. Ada itu ya. Iya. Menginspirasi. Sangat menginspirasi. Lah.